Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat datang di Breakout Room 2. Dalam sesi ini akan dimoderatori oleh rekan saya Wahyu Wiwoho. Wahyu Wiwoho merupakan salah satu news anchor di salah satu TV swasta Indonesia yang juga memiliki hobi fotografi. Untuk itu saya undang naik ke atas panggung rekan saya Wahyu Wiwoho untuk memandu sesi ini. Silakan. Thank you. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu partisipan di Human Capital Summit. Welcome to the Human Capital Summit in Senayan, Jakarta. My name is Wahyu Wiwoho. I will be moderating this discussion on the room 2 with the theme of carbon reduction efforts in mining sector. This is one of the crucial efforts towards our biggest target on the net zero emission in 2060. And hence we need to exercise to elaborate more detail all the effort, including the readiness of the human capital in Indonesia. Baik Bapak Ibu, langsung saja kami akan panggilkan para panelis narasumber yang akan bergabung dengan saya di atas panggung untuk berdiskusi dan juga menyampaikan sejumlah pemaparan atau materi. And first we have Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bapak Ridwan Jamaluddin. Pak Ridwan. And next we have Presiden Direktur PT Timah Tbk, member holding dari mining industry di Indonesia atau Mine ID. Kami persilakan untuk bergabung ke atas panggung Bapak Ahmad Ardianto. And next we have Practice Leader for Human Development for Indonesia and Timor-Leste World Bank, Mr. Achim Schmelin. Please join us to the stage, sir. And last we have Coordinator for Clean Energy, Finance and Investment Mobilization in Indonesia, Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, Bapak Hakimul Bati. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai diskusi di breakout room kedua di pagi hari ini, kami akan mempersilakan kepada Bapak-Bapak, para panelis untuk menyampaikan pemaparan terlebih dahulu yang akan diawali pemaparan dari Pak Dirjen, Pak Ridwan Jamaluddin. Kami persilakan Bapak. Saya punya waktu berapa lama? 10 menit Bapak. 10 menit. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ketika pembukaan, Pak Sekjen sempat mengatakan kita harus memikirkan lapangan pekerjaan baru buat teman-teman para pelaku industri pertambangan. Yang menurut saya kita tidak perlu khawatir untuk itu. Karena pada dasarnya tidak ada peradaban tanpa industri pertambangan. Yang harus kita lakukan, sekarang adalah menata agar industri pertambangan ini makin mengikuti tata kelola pertambangan yang baik, supaya segala upaya termasuk menuju net zero emission ini dapat dilakukan. Esensinya, saya punya bahan sebenarnya, tapi mungkin lebih saya sampaikan lisan saja, teman-teman operator nanti silakan mengikuti apa yang saya sampaikan. Yang pertama, terkait dengan acara ini, kalau kita betul sedang mau menuju net zero emission, mau tahun berapa aja,
sumber energi yang paling penting adalah human energy. Jadi memang kita harus mengarahkan semua usaha ini berfokus kepada human energy, artinya pengembangan sumber daya manusia, termasuk nanti dalam penguatan inovasi dan pengembangan sains dan teknologinya. Dikaitkan dengan topik kita, saya akan lebih makro bicaranya, nanti kalau mau mikronya banyak teman-teman saya dari Minerba di sini hadir juga, silakan didiskusikan. Esensinya saya mau mengatakan ketika kita sedang menuju net zero emission, kita sebetulnya akan mengarah makin banyak mineral yang akan kita cari. Jadi jangan kemudian dikonflikkan bahwa menuju net zero emission mining industry akan semakin terbelakang, tidak. Karena semua upaya itu akan membutuhkan makin banyak mineral. Mau bangun baterai, mau mobil listrik, semuanya akan menuju semakin banyak mineral yang kita butuhkan. Kemudian sejauh ini sebagai negara yang sedang gencar-gencarnya memajukan negaranya untuk mengikuti perkembangan dunia, saya terus terang kalau bicara net zero emission itu sebagai Dirjen Minerba paling deg-degan. Ini pasti saya disalahin lagi ini. Ada aja nanti salahnya Minerba ini dalam rangka emisi karbon ini. Nah untuk itu kita menganut maksudnya saya dan teman-teman menganut azas just transition. Transisi yang sesuai kemampuan kita lah gitu ya. Jangan dipaksakan kita untuk menghentikan semua PLTU kita, karena nanti industri kita akan mati gitu. Yang nyatanya tadi disebut Pak Sekjen sekitar 60% listrik kita masih dari sana gitu. Cuman bagaimana kita menggunakan bahan bakar yang ada itu secara lebih ramah lingkungan, termasuk mendukung termasuk industri mineral dan batu bara untuk mendukung tumbuhnya energi baru terbarukan. Ada perkembangan yang menurut hemat saya kita agak tertinggal dari masa ke masa. Tadi di depan saya juga ditanya wartawan tentang terhentinya mungkin mudah-mudahan untuk sementara rencana kerjasama Pertamina PTBA dengan Air Products misalnya. Apa masalahnya gitu. Nah sekali lagi kalau kita tarik ke kesiapan Indonesia, dalam hal ini adalah kita perlu betul-betul menyiapkan satu kemampuan kita untuk membuat perencanaan program yang baik. Jangan sampai kita mau net zero, kadang-kadang dibilang 2060, ada yang bilang 2056, ada yang paksa kita 2045. Mari kita buatkan perencanaan yang baik, di mana sih kita bisa menempatkan diri kita mengikuti pathway yang terbangun itu. Yang kedua, aspek kita adalah aspek keekonomian. Sangat sulit. Jadi ketika menuju ke sana dibenturkan dalam tanda petik dengan aspek keekonomian, disitulah muncul masalah. Gitu. Nah hal ini tentunya memerlukan pendalaman-pendalaman. Ujungnya masalahnya adalah ketergantungan kita atau kelemahan kita pada penguasaan teknologi sebetulnya. Saya perhatikan misalnya Main ID gitu. Kalau rapat-rapat Main ID itu selalu membahas makro-makro, besar-besar, rencana besar gitu. Pertanyaan dasar saja, ini contoh aja ya nggak apa-apa lah kita kasih contoh. Seberapa jauh Main ID misalnya mendalami hal-hal teknis sehingga nanti keekonomian itu terselesaikan masalahnya. Sejauh mana kita menguasai teknologinya. Untuk itu sekali lagi mari kita fokus ke sana sehingga apa yang kita upayakan untuk menuju net zero emission di sektor pertambangan ini menjadi sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kita dan juga kita tetap berkontribusi di perjuangan global untuk mengurangi emisi karbon. Ada beberapa slide yang ingin saya tunjukkan berikutnya. Oke, ini kita sudah tahu, saya kira berikut saja. Terus saja, saya ingin memperlihatkan beberapa usaha yang harusnya dapat kita lakukan bersama-sama. Oke, nikel misalnya. Sudah tahu lah nikel. Nikel adalah sebuah topik besar yang mari kita upayakan semaksimal mungkin. Tadi saya baru dengar dari salah satu teman bahwa kita akan produksi kira-kira 1/3 dari produksi dunia. Sudah bagus, hebat kan gitu ya. Mari kita lakukan upaya memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya dengan segala upayanya. Dan yang penting jangan sampai nanti
kita ketinggalan teknologi. Sekarang kita masih mengandalkan nikel untuk baterai, misalnya jangan sampai nanti kita ketinggalan. Berikutnya, nah ini tadi sudah saya sampaikan, semua upaya kita menuju net zero emission dengan berbagai pendekatan itu akan membutuhkan banyak mineral yang harus kita cari bersama-sama. Di sini juga kuncinya adalah upaya Indonesia untuk melakukan eksplorasi yang lebih dalam. Kita sering agak lebay gitu mengatakan kita punya semuanya, sesungguhnya kita punya banyak hal tapi jumlahnya nggak banyak-banyak amat gitu ya. Jadi mari kita tingkatkan upaya kita untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berikutnya. Nah, ini juga, jadi tolong lihat pasir kuarsa atau pasir silika di Indonesia itu sebagai juga bagian dari upaya industri pertambangan ini untuk mendukung transisi energi. Karena dari sini nanti kita akan berkontribusi pada pembangunan panel surya. Sudah ada beberapa perusahaan baik nasional maupun internasional yang sudah mengajukan permohonan untuk melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan pemanfaatan pasir kuarsa. Mari kita lihat ini juga sebagai upaya sektor pertambangan dalam mendukung transisi energi. Berikutnya, ini contoh saja, mohon maaf saya gunakan perusahaan, karena ini juga sebuah masa depan yang basisnya juga mineral. Thorium sedang berkembang banyak. Akhir-akhir ini diskusi tentang pembangkit listrik berbasis unsur-unsur radioaktif ini sedang hangat juga. Mari kita bicarakan bersama-sama upaya untuk memanfaatkannya dengan maksimal, dan mari kita yakinkan masyarakat jangan sampai stigma tentang ini terus berkembang. Berikutnya, saya ingin masuk ke sedikit saja tentang sumber daya manusia yang dibutuhkan. Kalau kita lihat, mohon maaf saya sekolahnya geologi gitu. Dalam bercandaan saya, sekarang industri pertambangan bukan lagi domainnya teman-teman geologi dan pertambangan. Kita sudah jauh lebih daripada itu, sehingga para ahli metalurgi, para ahli teknologi proses, teknik kimia dan lain-lain sangat besar perannya untuk memajukan industri ini. Jadi kita perlu menyiapkan sumber daya manusia kita dari situ juga. Berikutnya, ini ada data sedikit, kita cukup nggak sih orang ya yang kita punya di Indonesia ini. Kalau kita lihat program-program pendidikan yang menyediakan pendidikan ke arah sana, teknik geologi, pertambangan, material, metalurgi, masih pada tataran cukup, tapi barangkali yang perlu kita perkuat adalah kualitasnya sambil memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan alumni mudanya untuk meraih pengalaman seluas-luasnya di industri. Berikutnya, ini data saja, ini data 2020 sebetulnya. Dengan banyaknya industri smelter, itu banyak sekali tenaga kerja yang dibutuhkan. Secara umum kita punya cukup gitu, tapi bahwa tidak semuanya sesuai kebutuhan, barangkali iya. Karena teknologi berkembang cepat, apa yang dipelajari di kampus di bangku kuliah mungkin tidak sama persis. Berikutnya, ada, ini menurut PII ya, menurut Persatuan Insinyur Indonesia, kita kurang sebetulnya ahli-ahli engineering dalam ini. Silakan nanti didiskusikan, karena ini perlu untuk dalam rangka hilirisasi dan lain-lain. Berikutnya, itu saja saya kira Bapak Ibu teman-teman sekalian sebagai pengantar diskusi. Nanti detailnya di lapangan kita mau mengurangi emisi karbon seperti apa, yang pasti penyiapan sumber daya manusia atau sumber daya manusia adalah faktor esensial untuk kita menuju transisi energi khususnya di sektor pertambangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen, Pak Ridwan Jamaluddin atas presentasinya tadi. Ada beberapa poin yang paling tidak bisa kita catat dan nanti bisa kita exercise. Nanti akan ada waktunya sesi Q&A untuk kita elaborate lagi beberapa hal termasuk tadi ya Pak. Keselarasan antara industri dan juga dari kampus ini ready atau tidak. Readiness-nya ini yang nanti akan kita discuss lagi. Baik, selanjutnya kami akan mempersilakan Presiden Direktur PT Timah Tbk, Member Holding of Mining Industry Indonesia or Mine ID, Bapak Ahmad Adrianto untuk menyampaikan pemaparannya. Bapak, silakan. Baik, makasih Mas Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa berbicara di sini bersama-sama Pak Dirjen dan rekan-rekan lain dari OECD dan juga World Bank, membicarakan suatu hal yang di satu sisi sangat strategis, di sisi yang lain sangat praktikal dan kelihatannya makin hari makin menjadi urgent ya sifatnya, yaitu bagaimana kita bisa melakukan dekarbonisasi, lalu
apa yang dilakukan oleh industri-industri terkait untuk melakukan dekarbonisasi, dan pada gilirannya apakah orang-orangnya siap atau enggak nih. Artinya siap di sini bukan hanya siap untuk melaksanakan pengurangannya, tapi apakah orang-orangnya juga siap dalam hal merubah lifestyle-nya. Ya kayak saya pikir itu tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan mencari teknologi apa yang bisa mengurangi dekarbonisasi, karena lifestyle itulah yang sebenarnya banyak menggunakan karbon. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan bicara fokusnya tentu kepada human capital, tapi konteksnya dalam hal dekarbonisasi. Ini adalah gambaran singkat bahwa dalam konteks industri pertambangan, MindID itu mempunyai ada 7 subsidiary, ya, di mana secara mayoritas dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, dan MindID sendiri dimiliki 100% oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan ini tentu mempunyai implikasi yang sangat besar ya bagi kita sebagai bangsa untuk bagaimana kita bisa memaksimalkan apa yang tadi Pak Dirjen sampaikan, ya, bagaimana kita bisa memaksimalkan comparative advantage kita ya, dalam konteks memiliki sumber daya alam yang luar biasa, tapi ada catatannya dengan cara yang benar. Ya, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang unggul. Ya. Karena bisa juga kita memanfaatkan comparative advantage tidak dengan cara yang benar. Akibatnya mungkin di short term-nya kita mendapatkan begitu banyak keuntungan, tapi in the long run-nya, in the long term-nya mungkin kita akan kehilangan momentum untuk menjadi bagian dari kepemimpinan dunia karena dekarbonisasi yang tidak kita lakukan, ya, kemudian lingkungan yang mungkin juga melewati daya dukung sehingga tidak terkelola dengan baik dan seterusnya. Jadi bisnis MindID ini cukup banyak dan cukup bervariasi, ya. Tapi kita memang mempunyai visi untuk menjadi perusahaan tambang dunia, ya, yang terintegrasi, ya, artinya dari hulu sampai hilir, eksplorasi sampai ke produk-produk akhir, ya. Dan memiliki komitmen terhadap masyarakat dan lingkungan. Itu hal yang sepertinya jargonik ya, tetapi hakikatnya itulah yang memang harus kita lakukan. Karena MindID mendapatkan mandat dari pemerintah Republik Indonesia untuk memaksimalkan sumber daya alam yang non-renewable resources ini. Ada beberapa misi, ya, misi itu dilakukan mulai dari bicara peningkatan kesejahteraan untuk Indonesia, ya, rakyat dan pemangku kepentingan. Baru setelah itu kita bicara mengenai bagaimana kita mengimplementasikan teknologi, kemudian mendeploy the best talent untuk bisa menjalankan misi itu di Indonesia dalam hal pengelolaan pertambangan. Kita mempunyai beberapa komoditas utama, ya, bauksit, coal, ya, kemudian nikel, emas, ya, tembaga, ya, kemudian timah dan juga aluminium, ya, inalum, ya. Beroperasi di seluruh wilayah Indonesia dan juga kita mempunyai beberapa operasi di luar negeri, dan bukan tidak mungkin ke depan juga kita akan sourcing dari beberapa sumber komoditas di luar negeri untuk diolah di dalam negeri, ya. Itu juga mengindikasikan kepada kita bahwa untuk menjaga sustainability kita mungkin harus preserve cadangan kita, tapi kita menggunakan cadangan dari negara lain yang mungkin lebih ekonomis, ya. Nah, untuk menjalankan upaya dekarbonisasi, mendekatkan MindID dengan rakyat dan pemangku kepentingan, maka MindID kemudian mendefine apa yang kita sebut dengan sustainability pathways. Ini merupakan upaya kita untuk secara konsisten mengadres sustainable development goal, ya. Kemudian kita kaitkan dengan ESG yang kita di MindID secara spesifik disupport oleh 6 pilar, ya. 6 pilar ini bisa dilihat di dalam screen, ya, itu adalah kita komit terhadap environment dan climate change, bagaimana kita bisa mengadres isu itu, kemudian juga smart operation and product stewardship, ya, jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa produk-produk kita itu berorientasi kepada solusi bagi kehidupan manusia, gitu, ya. Kemudian kita juga pilarnya ada pilar people, ya, artinya orang secara keseluruhan, kemudian society, masyarakat, kemudian economic development, dan terakhir governance. Nah, inilah 6 pilar yang terus didalami, dikembangkan oleh MindID agar dalam
gerak operasionalnya yang tadi Pak Dirjen sampaikan untuk bisa fokus untuk bisa mendapatkan solusi-solusi terhadap operasional teknologi di pertambangan, kita tidak lepas fokus dari tujuan-tujuan sustainable development, ya artinya SDG maupun ESG yang saat ini memang menjadi komitmen bagi hampir semua perusahaan di dunia ya untuk bisa memastikan produk-produknya itu ramah secara lingkungan, diterima secara sosial dan juga mempunyai governance yang baik. Nah ini juga sebenarnya sangat erat dengan apa yang kita sebut sebagai noble purpose-nya MindID. Pada saat pemerintah Republik Indonesia membuat MindID yang merupakan holding pertambangan yang dimiliki oleh negara, itu kita mendefine noble purpose kita atau tujuan mulia kita itu adalah we explore natural resources for civilization, prosperity, dan brighter future. Jadi kita ingin agar kita tuh memang menambang, tadi Pak Dirjen sudah sampaikan bahwa itu pasti akan merubah rona awal lingkungan. Menambang, tapi kita ingin hasilnya itu benar-benar akan memberikan manfaat untuk civilization, ya, peradaban, untuk kesejahteraan dan juga untuk masa depan yang lebih baik. Ya. Nah ini kira-kira scoop yang akan kita bicarakan. Kita juga committed untuk upaya dekarbonisasi sesuai dengan arahan dari Kementerian BUMN bahwa di tahun 2060 kita pengen net zero emission. Ada 3 langkah yang dilakukan, saya kira di semua perusahaan juga melakukan hal yang sama, bagaimana kita melakukan pengurangan, pencegahan, ya, membangun bisnis yang berdekatan agar kita bisa memaksimalkan sumber daya alam yang ada, dan juga bagaimana kita bisa melangkah keluar, menjelajah kemungkinan-kemungkinan lain yang akan membuat kita mendapatkan produk ataupun melakukan proses yang bisa lebih rendah emisinya. Ya. Ada beberapa enabler untuk mendukung itu. Nah ini adalah skenario yang kita susun ya, bagaimana kita bisa melihat untuk mencapai 2060 kita zero emission dengan angka yang sekitar 2 juta gigaton ini, 2 gigaton ini karbon dioksida ekuivalen, kita bisa reduction dari tahun ke tahun dengan progres yang seperti bisa dilihat, dan kita harapkan di tahun 2060 itu sudah 100%. Kedengarannya ambisius, ya. Kedengarannya memang terlalu tidak mungkin dicapai gitu. Tapi bisa, ya, kalau kita mulai melangkah. Ya, tapi kalau kita hanya mendiskusikan tidak melangkah, maka kita tidak akan pernah mencapai tujuan itu. Itu sebabnya kalau bapak-bapak ibu-ibu lihat, di tahun-tahun awal itu akan ada penaikan yang tidak terlalu ketara, ya 2%, 3%. Tapi begitu masuk tahun 2030, 2040, dan 2060, kita bisa melihat bahwa kita akan semakin progresif. Kenapa? Karena teknologi pasti berkembang. Kalau kita melakukan kampanye yang tepat untuk berubah gaya hidup manusia, itu juga akan mempercepat proses dekarbonisasi. Dan yang terakhir tentu ini akan mendapatkan perhatian dan effort dan investasi yang makin hari makin besar dari dunia. Karena memang ini akan menjadi isu yang akan semakin global, akan semakin krusial dan menjadi penting untuk dicapai di tahun 2060. Ini gambaran saja bahwa kalau kita melakukan effort, MindID melakukan effort dengan tepat, maka di tahun 2030 kita akan mampu mengurangi emisi sebesar 26,5% dibandingkan target yang 16% secara nasional. Ya, jadi artinya ini suatu achievement yang mungkin selama kita konsisten, disiplin, ya, dan terus-menerus melakukan upaya yang sesuai dengan apa yang direncanakan di awal. Ya. Nah, ini inisiatif yang kita lakukan 2 tahun ke depan, 2023-2024. Ya. Semuanya arahnya adalah dari internal, bagaimana kita switching peralatan, kemudian kita upgrading line furnace yang bisa dilakukan dengan cara yang lebih efisien dalam hal energi, kemudian melakukan fuel substitution, dan semua ini dilakukan dengan ukuran-ukuran yang jelas oleh para subsidiary oleh MindID. Ini ada peluang-peluang yang kita eksplor dengan berbagai macam institusi. Nah ini sebenarnya menarik ya, tapi waktunya sudah mau habis. Jadi kita ingin juga dari semua produk-produk yang kita tambang, baik itu nikel, apakah itu bauxite, apakah itu timah, itu mempunyai mineral-mineral lain selain mineral utama. Ya sebagai contoh misalnya di bauxite ada red mud, ya di timah ada ilmenite, ada zircon, ada silikasen tadi Pak Dirjen sebutkan. Itu semuanya juga menjadi fokus dari MindID untuk bisa di-leverage, mensupport upaya dekarbonisasi. Tadi Pak Dirjen sudah memberikan contoh yang sangat menarik dengan silikasen. Kalau kita digging in, kita develop silikasen, maka dia akan menjadi bahan baku utama untuk solar cell, panel surya. Dan timah itu akan sangat dibutuhkan untuk menjadi perekat dari panel tersebut. Ya.
Oke, tentu dalam konteks ini kembali apakah orang-orang kita siap? Gitu. Pertanyaannya kan seperti itu gitu. Nah di Mind ID kita berupaya untuk melakukan development of the organization capability dari sisi sistem organisasi, tapi juga culture orangnya. Ya, inilah yang terus-menerus dilakukan oleh Mind ID dengan membuat berbagai macam kebijakan, program, dan sasaran-sasaran antara. Nah, ini salah satu contoh aja bagaimana kita mencoba meng-attract talent untuk bisa bergabung dengan Mind ID, untuk bisa bersama-sama melakukan upaya tadi dalam konteks melakukan upaya dekarbonisasi dan membuat civilization, prosperity, and then brighter future. Kita bisa hire dari perusahaan-perusahaan yang ada di luar sana ataupun melalui proses akuisisi Mind ID terhadap perusahaan tersebut, kita dapat juga the best talentnya, atau kita gunakan artificial intelligence, atau kita melakukan upskilling dari dalam, melalui kerjasama dengan berbagai macam institusi, ya, baik di dalam dan luar negeri, dan juga kita bisa melakukan kerjasama untuk penggunaan keahlian-keahlian yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan sejenis. Ini kita lakukan secara simultan, evolving, ya, di-assess setiap saat, supaya kita tidak salah sasaran, ya, karena yang paling utama untuk bisa kita secara konsisten meneruskan upaya dekarbonisasi adalah kalau kita mendapatkan orang-orang yang tepat. Ya. Strateginya bisa bagus, tapi kalau orang-orang yang nggak tepat, tentu akan bermasalah. Tadi Pak Rida, Pak Sekjen juga menyampaikan bahwa yang paling penting adalah the man behind the gun atau the person behind the gun. Tentu ini akan menjadi elemen yang paling penting bagi Mind ID untuk bisa mewujudkan apa yang tadi disampaikan di awal. Nah ini ada satu program yang menarik, namanya Big Mind, kita mulai tahun lalu. Ini kita mencoba mencari, menggali ide, apakah itu dalam konsep atau di aplikasi, yang terkait sama upaya-upaya untuk merubah, menekan emisi, ya salah satunya. Nah ini kita undang apakah dari internal Mind ID maupun dari luar, ya pesertanya cukup banyak, ada 225 grup yang berpartisipasi, sudah ada pemenangnya, baik itu di tataran level konsep maupun di implementasi. Dan yang menang ini kemudian kita lanjutkan untuk penelitian lebih jauh dalam rangka melakukan pengurangan emisi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Pak Wahyu Wibowo. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adrianto atas penyampaian pemaparan atau materi soal tema kita carbon reduction efforts in mining sector. Ada beberapa poin, terutama tadi ya memang berkali-kali saya juga memandu acara soal bagaimana upaya kita untuk menekan atau mengejar target net zero emission ini yang banyak orang mengatakan ini ambisius. Di sisi lain, atau apalagi ya Pak ya, Bapak-Bapak, ini kita tahu bahwa posisi kita itu ada di top 5 sebagai penyumbang emisi gas buang. Jadi memang upaya yang tidak main-main, harus sungguh-sungguh, apalagi tadi ada sejumlah hal yang sudah direncanakan, ada pathways-nya dari Mind ID, soal how to develop human capital-nya. Di sisi lain, ada automation juga, human capital-nya di-develop, automation-nya juga, teknologinya, digitalization-nya juga di-develop. Baik, Bapak Ibu, next, sebelum kita lanjut, mungkin I see some of international participants as well in this room. So we have interpreting devices on your seat to elaborate more, to give more details on how our national speakers tell the stories about our discussion. And next we have Practice Leader for Human Development for Indonesia and Timor-Leste, World Bank, Mr. Ashim Shmelin. Please, thank you. Thank you so much. Selamat pagi semua, very good morning. I do need to apologize at the outset that I'll be speaking in English, so my apologies for doing that. But I'm truly delighted to be here and to be joining this very important Human Capital Summit. In the next 10 minutes, I do want to talk about evidence and policy approaches for achieving a just transition for all. And maybe at the outset, it's worth mentioning that this huge topic covered by the summit in terms of the human capital for the net zero transmission to 2060 really has many facets. And we've already heard a lot about those during this breakout session and the preliminary. And I'll only pick one aspect, which is really the aspect of in a way, the need, when we look at least at certain mining sectors, and in particular the coal sector, to eventually transition to a new normal where Indonesia would likely need to rely less on this sector, and the implications for the human capital of workers in the sectors. And in a way, that's already a huge undertaking. But again, it is not about
the entire topic. There are, of course, other parts of the mining sector, and there are other elements even of a coal transition in terms of the industrial organization, the financing, trade, etc. So a little bit of a disclaimer. I would like to spend just a few minutes to talk about some of the World Bank evidence on the coal mining employment in Indonesia that a lot of you will know much better than me, but I'll try to put it in an international perspective, which is hopefully interesting. And then I'll speak a little bit about policy approaches for really the human capital development of relevant workers. So in terms of coal sector jobs in Indonesia and across the globe, as many of you know, the global energy production has, of course, climbed steadily over the past decades, and coal has played an increasingly important role. That's true across the world and in Indonesia. What we've seen then in terms of employment, very interestingly, is that employment has shifted and has really become concentrated in a relatively small number of countries. In some countries, in fact, we've seen a decline in employment. Germany, my home country, is one of those examples, which used to be a very large employer of coal sector workers. That's no longer the case. But in others like China, India, and of course Indonesia, employment in this sector has grown a lot. In Australia as well. So that's kind of the global trend that we've been seeing and which is very important to notice. When we look more specifically at a few countries that are among the largest employers of coal sector workers, we really see this trend being confirmed. Poland, for instance, is another country with a declining sector, but again, Indonesia, more of a very significant increase. Again, as many of you know much better than me, this employment, if we think about it in terms of the overall employment in Indonesia, it's actually not that large, but we have certain provinces where we have a very high concentration of coal sector workers, in particular in Kalimantan and in parts of Sumatra. And that then starts raising questions when we think about a future transition. In fact, if we look across Southeast and North Kalimantan, so the provinces with the highest concentration of the coal mining, we've actually seen that coal was the fastest growing sector of employment from this is from 27 to 2012. Sorry, there's a typo. So I don't know about the most recent numbers, but very fast growing. So not only very high levels, but also fast growing in terms of the number of jobs. And in terms of the quality of jobs, we also see that they are on average actually quite well paid, and they actually require quite a significant qualification of the workers. So coal sector workers on average at least have a secondary education. Many even have a tertiary education, making them relatively well qualified as compared to other workers in Indonesia's economy. So that's really just a 3-minute snapshot of the coal sector employment, and again something a lot of you know much more than me. Now I want to talk a little bit more about the human capital policies. And please keep these stylized facts that I've just mentioned in mind when we consider what policies might be needed. The first and most essential point that, again, we are all familiar with is that if we look at the commitments that Indonesia has made together with other countries, including during Indonesia's G20 presidency, including during the G20 Bali Leaders Summit, we do see that a coal sector transition and a massive scale-up of clean energy are essential to achieving Indonesia's domestic targets, but also Indonesia's international commitments to the Sustainable Development Goals, to the Paris Agreement. What will this mean for coal sector workers? It will mean that eventually for a lot of those workers, some form of transition are needed. There are different transitions that we can think of. Even within the coal sector, we'll probably see a move towards larger, more efficient operations, which will require a certain reskilling. Second, we might see a transition of coal sector workers to other parts of mining where they can use their skills. And third, we might also see a transition of some of the coal sector workers out of the mining sector and into other parts of the economy, into some newly emerging green sectors, but also into various other sectors. And it's also important to consider that, of course, coal mining is very labor intensive, so a lot of the coal sector employment is in mining, but of course there are other parts of the sector. There are the power plants, most obviously, there are industries that rely on coal, and of course there's also transport and logistics. So there are various jobs that are at stake and various transitions that can be considered. This discussion
obviously doesn't give me a chance to go too much into detail into these various transitions, but let me just lay out a few policy considerations more broadly. The first thing is if we think about a just transition, so a transition that really takes account of the interests, of the needs of workers, but also other stakeholders. Again, this kind of human capital aspect, which we in the World Bank call the people and communities pillar of the energy transition, is crucially important, but not the only one. There's issues about the broader institutional governance that do need to be considered. When we think about mine closures, there are also issues of environmental reclamation that need to be considered, and eventually repurposing of land and assets. I'm not going to speak about this broader nexus, but really focus on people and communities. Now, if we think about this transition for people and communities in the coal sector, based on the evidence that I've given before, it's actually a very challenging issue. We have coal-dependent communities in Indonesia, also in other countries in the world, that pose some unique challenges. A lot of these are relatively geographically isolated. They really depend very much on coal in many cases. It's almost a mono-industry community in many cases. And this means there will not only be direct job losses that might happen, but also indirect ones for other local firms, for suppliers, for even services type of jobs that really depend on coal. There's a disparity of wages that we do see in coal industry as compared to other industries, as I showed before, including in Indonesia. These are very tough jobs, but at the same time they also pay relatively well, which makes it quite difficult sometimes to find other sources of employment. And then there is a unique coal identity. A lot of coal sector workers are very proud to be working in the coal industry. That's something we also find in a lot of our research, including on Indonesia, which again makes it somewhat challenging to think about what are other jobs that can give the same sense of identity for these workers. So not an easy challenge to think about what possibilities to have for workers that are in the coal sector, but that might face one of these transitions that I've outlined. At the same time, we now have experience from many decades of coal transitions, again, in my home country, in the Appalachia region of the US, in the former Soviet Union, etc., where we can draw on what kind of policy support can really help. I would like to quickly mention 5 of them. One is some kind of income support will certainly be needed. There's also a need for broader stimulation of private sector job creation, and we've already heard quite a bit about that. There are issues about complementary regulations, such as the broader safety net, the broader business climate in Indonesia. And then there's really the very important focus on human capital, both in terms of connecting workers to new jobs and then really increasing their capacities. So from that perspective, the emphasis on this summit on human capital is indeed quite crucial. 3 very important policy elements are here. First is employment services, really connecting workers to jobs through counseling, through maybe assistance to help them move from one province to another if there's jobs disappearing in one place and similar jobs reappearing in others. Second, the importance of education and training, both through institutional training, through, say, polytechnics, like is already happening, including in the mining sector, but also through on-the-job training in new and emerging occupations. And third and finally, the cutting edge that we're seeing in Indonesia and elsewhere is a combination of training in institutions and on the job to really give workers both the theoretical knowledge and the application they need to build their human capital. Finally, small businesses will also need support for hiring some of these workers, and there's also some interesting lessons learned from other countries in providing wage subsidies to really smooth the transition, at least for a certain period of time. It's a little bit of a risky element because we probably don't want it locked in, but it can certainly ease the transition. And there's even some evidence for public works, so the government really stepping up directly. So the first lesson is there's a huge challenge, or the first message is. The second lesson or message is that we can draw on international experiences. The third experience is that, of course, Indonesia is not alone, and even the government is not alone. It's great to see the dialogue with the private sector. It's also great to see the World Bank invited, and we'll be very happy to continue to engage on this issue. Just on this slide, and that's my last slide, I do want to mention that as the World Bank, we in fact have decades of experience of supporting various countries with coal sector transitions. We've had financial support to many of these countries, but equally important, we've supported through analysis, through knowledge sharing, and through engagements like we're doing today. And with that,
in a way, I hope this event today is maybe just one step and maybe even the starting point of a continued conversation of how, with proper and inclusive planning, we can all help to make a just transition for all a reality and contribute to a new low carbon economic future for Indonesia and for the world. Thank you. Terima kasih. Thank you, terima kasih, Mr. Schmilling. And yes, definitely we do have proper and inclusive planning, so we will elaborate more your presentation in the Q&A session especially regarding the support from the World Bank regarding on human capital development. Thank you. And next, Bapak Ibu, kita akan lanjut ke pemateri pembicara berikutnya. We have Coordinator for Clean Energy, Finance and Investment Mobilization in Indonesia, Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, Bapak Hakimul Bati. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, posisi saya di ujung gitu ya. Biasanya di ujung itu penting karena ujung-ujungnya adalah duit, seperti itu. Financing Clean Energy Transition, jadi agak lebih luas yang saya cover. Financing itu harusnya adalah teknologi agnostik, sektor agnostik. Artinya ini kita perlukan di semua sisi gitu ya. Saya ingin memperkenalkan program saya dulu di OECD SEVIM. Ini adalah kita ada di 8 negara. Indonesia salah satu yang paling aktif kegiatannya. Tetapi kalau ditanya beberapa orang di program ini ada di Indonesia, cuma saya Bapak Ibu gitu ya. Jadi Clean Energy Finance and Investment Mobilization or SEVIM. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tentang kalau kita ingin transisi dimulai dari mana atau kita berubah sedikit hasilnya yang banyak itu di mana gitu ya. Pagi tadi sudah kita bahas bahwa 60% listrik kita masih dari batu bara gitu ya. Jadi ketika kita di batu bara ini bersih sedikit saja itu hasilnya akan banyak gitu ya. Jadi teman di sebelah ngomong di renewable energy bicara yang kecil-kecil, hasilnya mungkin masih belum signifikan. Tapi ketika kita nanti fokus kepada yang besar dulu, walaupun sedikit effortnya itu nanti akan hasilnya akan signifikan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara net zero emission roadmap di Indonesia, tentu kita akan bicara tentang teknologi. Kalau kita petani satu-satu, kementerian itu sudah punya rencana gitu ya. Hidrogen di tahun 2036, sudah siapkah kita? Kalau belum siap, 10 tahun dari mundur kita hitung kita harus menyiapkan apa. Dan itu yang harus kita pikirkan mulai saat ini. Ini hanya satu contoh di sektor industri. Contoh lain di sektor transportasi juga seperti itu. Electric vehicle. Tadi Pak Dirjen menyampaikan potensi pasir kuarsalnya sangat besar itu untuk solar PV misalkan nanti. Itu juga harus kita persiapkan. Siap enggak? Atau hanya kita pandai menetapkan target-target? Pertanyaannya adalah bagaimana kita mencapainya? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mungkin langsung saja ke sebuah kenyataan bahwa janji memobilisasi 100 billion dollar itu saat ini belum tercapai. Tahun 2020 kemarin itu mencapai 83, artinya masih ada 16,7 billion dollar yang janjinya itu belum terlaksanakan. Dan tugas OECD salah satunya adalah bagaimana ini mengalir dari negara-negara berkembang ke dari negara-negara maju ke negara berkembang, emerging economy seperti kita. Dan tentu harus di frame dalam just energy transition. Tidak boleh ada yang dirugikan, itu kuncinya. Bapak Ibu sekalian, langsung saja mungkin saya akan
kepada apa sih kontribusi OECD terhadap human capital untuk menyiapkan net zero transition. Kami di OECD itu punya program namanya Clean Energy Finance Training. Ini adalah program 3 tahun yang setiap tahun itu ada 1 minggu training. Pendekatannya ini sangat unik karena menggabungkan dalam satu training itu ada energy efficiency training, ada renewable energy training, ada Clean Energy Finance and Investment Course. Jadi di sana ada project developer, ada OJK, ada government, ada financial institution yang di sana diskusi bareng Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau sebelumnya mendengar, di OJK sendiri itu ada training sustainable finance, pesertanya adalah para bankers, tapi nggak ngomong dengan project developernya. Sehingga apa yang diinginkan project developer, apa situasinya di lapangan, bank juga tidak mengerti. Dan training ini berusaha untuk break down the silo gitu ya. Jadi bagaimana selain menyampaikan materi juga kenalan di sana, salaman di sana, sehingga nanti menyampaikan project sudah mendiskusikan project sudah sangat saling kenal gitu ya. Project ini training ini selama 3 tahun. Tahun kemarin sudah tahun pertama, kemudian tahun kedua, tahun ini di akhirnya nanti ada training of trainer. Jadi teman-teman dari OJK, teman-teman SDM sudah bisa melanjutkan program ini secara berkelanjutan. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, ketika kita ngomongin human capital, maka kita perlu juga yang namanya international experience. Dan kami di OECD itu menyediakan secondment program, second D. Harapannya tahun ini ada teman-teman dari ESDM yang ditaruh di OECD, bekerja di sana bareng, on job training gitu ya. Dan kami merasakan ini sangat penting. Kenapa kami bisa bilang demikian? Saat ini kami punya second D dari teman-teman OJK, dan ini membuat bagaimana transition ini menjadi bisa smooth gitu ya, dari international perspektif sama national perspektif. Kemudian beberapa relevant activity yang kami lakukan juga terkait dengan human capital ini, transition financing. Nanti sore Bapak Ibu ada FGD tentang transition financing, ada carbon trading, gender perspective sustainable finance, dan workshop on climate risk stress testing untuk banking. Jadi ini hal-hal seperti ini itu harus kita lihat dari berbagai sisi, bukan hanya dari sektornya saja, tetapi juga bagaimana sektor tersebut untuk financing their plan untuk energy transition. Terakhir Bapak Ibu, ada di depan tadi sudah sering disinggung bahwa tidak ada yang menjadi korban. Dan ini juga harus dipikirkan dari perspektif dari company. Bagaimana sebuah toolkit bisa digunakan oleh company sebagai due diligence tool untuk address dampaknya kepada baik pada company-nya itu sendiri ataupun kepada masyarakat sekitar dan juga kepada negara terutamanya. Nah, di sini untuk transition ke low carbon economy perlu kita pertimbangkan apakah transitioning risk ketika kita bicara transition berarti ada hal-hal baru yang masuk yang mungkin kita belum mengerti. Ada risikonya itu. Atau transition out risk. Ketika kita ngomong di power plant ada rencana untuk dekarbonisasi, rencana untuk pensiun dini misalkan. Itu adalah sebuah risiko. Bagaimana sebuah company bisa mengadres itu semua.
Dan OECD sebagai policy organization itu menyediakan sebuah toolkit atau due diligence gitu ya, due diligence toolkit untuk bisa diimplementasikan di dalam transition rencananya. Terakhir Bapak Ibu, dari sisi company, dari sisi corporate itu sangat penting untuk bicara tentang transition finance-nya. Kenapa hal itu penting? Karena let's say kita ngomongin tentang sektor coal. Coal terus kemudian ingin berubah. Kadang bank itu juga nggak ngerti bahwa coal itu sudah dianggap ya udah red gitu ya. Padahal coal ini ingin berubah menjadi lebih hijau. Jadi ini juga harus dipersiapkan bagaimana transition roadmap dari sisi finansialnya menuju ke sana, sehingga bank OJK-nya juga mengerti bahwa ini termasuk upaya-upaya menuju sustainable finance seperti itu. Saya akan stop di sini Bapak Ibu, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Hakimul atas pemaparannya tadi. Betul penting memang financing ini yang menjadi paling fundamental, karena tanpa ada financing yang kuat juga kita agak kesulitan pastinya untuk mengejar target net zero emission di tahun 2060. Dan apalagi nanti juga yang terakhir tadi poin yang ditegaskan, ada financing, di situ juga ada transisi karena konsekuensi, ada perubahan cara kerja untuk menuju atau mengejar target kita bersama-sama. Baik, Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi tanya jawab di floor, di dekat Bapak Ibu hadirin. Ada 3 mic yang sudah di-provide, jadi kami mempersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa maju. Ada 4 bahkan sepertinya ya, ada 4, kira-kira di sini ada 2 jalur. Silakan Bapak, boleh ke mic yang ada di sebelah kanan di sini Pak, dekat. Ada. Yang lain juga mungkin Bapak Ibu boleh langsung ke mic yang ada di sekitar atau yang terdekat untuk bergantian nanti bertanya kepada para narasumber yang ada di stage. Silakan Pak, boleh disebutkan nama dan dari mana Pak, institusi mewakili mana, silakan. Baik, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Prianto Pak, dari Inalum, anggota Main ID. Mohon izin Pak Ahmad, Pak Ridwan. Pak, saat ini Inalum sedang mengembangkan usahanya. Jadi dari setelah 47 tahun beroperasi, kita akan mengembangkan usaha untuk meningkatkan produksi menjadi 300.000 ton. Saat ini kita masih berproduksi di 250.000 ton aluminium per tahun. Jadi yang saat ini kita butuhkan Pak, kita sedang pengembangan. Tentunya tadi disampaikan dari Pak Ahmad bahwa MNED akan berusaha menurunkan emisi di tahun 2030 26,87, dan Inalum akan berusaha menyumbang sekitar minus 8% Pak di tahun 2020. Untuk itu kita dalam pengembangan ini kita perlukan energi Pak. Jadi energi yang kita harapkan di sini adalah energi yang ramah lingkungan. Jadi ini mungkin sekedar mungkin support lah dari SDM terkait dengan energi Pak. Karena Inalum saat ini beroperasi itu memakai PLTA sendiri Pak. Kita mempunyai 2 PLTA dengan kapasitas 605 MW, sehingga kita membutuhkan energi tambahan Pak, dan yang kita state untuk mencapai dekarbonisasi di tahun 2030 ini adalah energi yang ramah lingkungan. Dan tentunya saat ini khususnya di Sumatera Utara, PLN sedang mengembangkan PLTA Asahan 3 2x87, dan yang sudah beroperasi Asahan 1 2x90. Jadi ini mungkin minta dukungan dari SDM Mbak ya, terkait dengan energi, sehingga Inalum bisa menguatkan energi yang dibandingkan dari Sungai Asahan tersebut. Mungkin itu aja Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan spesifik yang ingin diajukan atau hanya tadi support saja dukungan dari Main ID dan juga dari SDM Pak? Terlebih dari untuk harga Pak, harga dari PLTA yang sedang dibangun oleh PNN Pak. Oke, baik. Makasih Pak. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Ardianto? Bisa lebih dulu mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Dirjen. Kayaknya yang bisa jawab bukan saya tuh. Tapi poinnya tertangkap Pak ya. Jadi memang
Yang pertama tentu apresiasi ya, karena saya yakin juga bukan cuman holding pertambangan Indonesia yang melakukan upaya untuk melakukan pengurangan emisi, semua industri pertambangan Indonesia juga punya concern yang sama, itu satu. Jadi setiap effort sekecil apapun itu pasti akan sangat penting. Nah yang kedua, memang prosesnya pasti tidak akan mudah karena ini akan berjalan setahap demi setahap dan perlu partisipasi semakin banyak pihak. Dan yang ketiga tentunya harapan kita semua adalah pemerintah tentu juga memberikan relaksasi dan insentif gitu ya agar upaya ini bisa terus bergulir. Nanti OECD juga mungkin bisa bantu dengan financingnya dan seterusnya sehingga apa yang tadi diharapkan misalnya harga investasi buat PLTA juga bisa kita coba cari biaya yang lebih murah. Itu secara konseptual seperti itu jawabannya Pak Edi. Jadi mungkin Pak Dirjen mungkin bisa tambahkan mungkin. Silakan Pak Dirjen. Relaksasi Pak, ini tentu domain Bapak. Relaksasi. Gini, mungkin pada dasarnya secara perencanaan ya, saya ingin mengatakan sebaiknya semua industri yang padat energi ini mencari memang sumber energi murah seperti ini. Kalau relaksasi yang dibutuhkan, saya kira nanti memang hubungannya tidak hanya satu kementerian Pak, kita akan bicara lintas kementerian, termasuk dalam konteks Inalum di sana juga ada kerjasama dengan daerah yang harus kita bicarakan. Jadi intinya kalau memang ada kebutuhan-kebutuhan seperti ini, bicaranya nanti kita harus lintas kementerian dan juga antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pada dasarnya kami akan berusaha mendukung ke arah sana. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Silakan untuk penanya berikutnya tadi kita tampung satu dulu langsung dijawab Bapak Ibu supaya enak. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yohan dari PT Tekno Rekatame Indonesia, anak perusahaan dari Koperasi Produsen Anugerah Bumi Hijau. Saya tertarik datang ke sini karena mendengar atau melihat ada net zero emission 2060, yang mana dalam pengertian saya itu adalah mau menghabiskan CO2 II kita yang terbegitu banyak, sekitar 2,9 miliar ton CO2 I yang harus dihabiskan. Memasuki dunia tambang dengan PT Tekno Rekatame Indonesia, kami lebih banyak memperhatikan land management-nya dengan tujuan untuk mereklamasi tambang. Tetapi sibuk mereklamasi, tidak ikut menambang itu kelihatan terlalu bodoh, karena kita cuma mengekor di belakang orang-orang yang menggali. Tujuan kami lebih banyak kepada menyelamatkan lahan pertanian kami yang diambil oleh penambangan. Kita mengerti bahwa tambang memberikan izin kepada IUP tidak memperhatikan land management, hanya memberikan izin dan tidak memperdulikan apa yang terjadi antara tambang dan pemilik lahan. Dalam hal ini, saya cuma fokus kepada lahan pertanian yang kami miliki di koperasi. Sehingga kami merasa penting untuk ikut pula melakukan penambangan, sehingga ikut terlibat menjaga lahan pasca tambang. Ini tujuan kami ketika masuk ke dunia penambangan. Pertanyaan kami, apakah ada kemungkinan untuk melakukan land management di dalam sistem pemberian perizinan? Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita senang sekali mendengar dari pihak finance yang bisa memberikan clean energy financing tadi. Apakah itu dimungkinkan? Saya percaya bahwa sebagai penambang tentu kita lebih banyak memperhatikan bagaimana membuat emisi berkurang. Bukan berkurang, emisi jangan terjadi. Mungkin tujuannya itu. Karena kalau kita bicara menambang tentu kita terus menambah emisi, dan net zero 2060 itu kita berada pada posisi yang cuma menambah bukan mengurangi. Kita cuma berada pada posisi tetap, bukan mengurangi. Jadi kalau kita melakukan land management, merestorasi lahan, berarti kita ada pada posisi akan mengurangi. Ini yang saya mengerti, dan apakah kami yang berada di pihak itu bisa mendapat kesempatan untuk mendapat financing yang lebih baik.
Dan yang terakhir, apakah bisa saya dapatkan kopi pemaparan yang diberikan oleh para panelis yang luar biasa bagus hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yohan. Mungkin saya bisa bantu nomor 4 dulu tadi, pertanyaan terakhir bisa nanti menghubungi teman-teman panitia yang ada di ruangan ini untuk bisa mendapatkan materi yang tadi disampaikan oleh para pembicara atau panelis kita. Berikutnya mungkin soal reklamasi, restorasi tambang, menjaga lahan pasca aktivitas pertambangan ini bisa dijawab terlebih dahulu mungkin Pak Dirjen, nanti mungkin Bapak ya Pak dari financing, Pak Hakimul bisa bantu juga. Terima kasih. Saya ruangannya terlalu bergema. Saya nggak begitu menangkap semua kalimat ya. Tapi intinya land management. Intinya sebelum pertambangan dilakukan, memang harus mendapat harus bicara lah sama pemilik lahannya. Tapi pasca tambangnya, reklamasinya dapat saja dilakukan dengan melibatkan para penyedia teknologi seperti ini. Regulasinya sudah jelas Pak, kalau soal tata cara pasca tambang itu sudah ada, silakan kalau perusahaan Bapak berminat ikut. Sekaligus bicara ini mungkin nanti yang perlu kita perhatikan juga, jangan sampai kegiatan-kegiatan pasca tambang itu menimbulkan masalah baru. Biasanya begitu pasca tambang misalnya dilakukan reklamasi, reboisasi dan lain-lain, kalau tidak kita jaga dalam konteks yang lebih utuh, itu masyarakat pun akan dapat masuk kembali melakukan kegiatan lanjutannya gitu. Jadi betul-betul kegiatan reklamasi pasca tambang ini harus kita lakukan sesuai dengan perencanaan, dan regulasinya kalau di Minerba selalu kita pantau pencapaiannya untuk dapat persetujuan bahwa ini sudah dilakukan dengan baik. Itu yang dapat saya tangkap. Terima kasih Pak. Baik, Pak Hakimul silakan ditambahkan soal energy financing Ya, tadi Pak. Pertama, kita melihat dari apakah land management itu bagus atau enggak gitu ya. Jadi yang pertama itu kita harus melihatnya dari biasanya kalau CO2 emission itu menghitungnya dari business as usual. Bagaimana dampaknya ketika ada effort tersebut, apakah akan mengurangi, dan itu harus ditunjukkan gitu ya. Ketika itu berhasil ditunjukkan, maka kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau kita melihat dari Bapak Ibu sekalian, dari taksonomi hijaunya OJK, coba kita lihat, land management itu masuk ke dalam kategori mana? Apakah di sana ada kategori lampu merah gitu ya, ada merah, kuning, dan hijau. Nah, saat ini taksonomi hijau itu masih 1.0, artinya ini akan evolve terus. Dalam perkembangannya nanti Bapak Ibu, kita harus benar-benar meyakinkan bahwa hal-hal seperti ini itu penting. Kenapa ini menjadi pegangan bank untuk bisa ngasih lending gitu ya, untuk bisa ngasih loan. Nah, ketika banknya tidak paham bagaimana cara menghitung, apakah ini masuk ke dalam kategori hijau atau kuning, maka itu nanti akan menjadi diskusi yang mungkin saja harusnya itu bisa, tetapi karena capacity building ini di bank belum begitu difahami, sehingga itu yang tadinya mungkin harusnya ini bisa, tapi karena dia sudah takut duluan, jadi akhirnya tidak bisa mendapatkan financing. Jadi sebenarnya intinya apakah bisa mendapat financing atau enggak, itu dari financial institution. Upaya kita adalah bagaimana membuka informasi ini bahwa bisnis atau kegiatan ekonomi seperti ini itu masuk kategori mana. Nah, itu menjadi PR kita bersama. Jadi kalau ditanya apakah bisa masuk atau enggak, tentu itu masih belum ada jawaban yang pasti. Tetapi intinya kita bisa ada menjadi rujukannya adalah green taxonomy-nya dari OJK yang bisa menjadi pegangan saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hakimul. Boleh penanya berikutnya kami informasikan lagi, kami imbau lagi Bapak Ibu, karena tema kita soal human capital development, boleh kita spesifik nanti pertanyaan lebih disesuaikan lagi dengan tema kita. Kami persilakan. Diperkenalkan profil identitasnya dan juga ke siapa pertanyaan itu ditujukan. Boleh, silakan Pak.
Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwahono. Saya dari Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan Indonesia atau APKPI. Dalam kehidupan manusia tentunya, kebutuhan dasar manusia yang paling dasar adalah PO, Food, Energy, and Water. Ya, jadi itu kebutuhan dasar kita. Sudah tentu sektor pertambangan ya memberikan kontribusi terhadap zero ya emission yang seperti topik yang kita bahas kali ini, karena memang ini adalah tujuan mulia dan sifatnya adalah satu keniscayaan yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan bumi dan dunia serta kebutuhan dasarnya manusia. Karena kalau kita karbon terus meningkat besar dunia, sudah tentu ancaman terhadap VO itu akan tinggi, food, energy, and water di dunia. Nah, apa yang ingin kami dapatkan di sini bahwa untuk melakukan upaya ini adalah perlu sinergisitas yang tinggi antara keseluruh kelembagaan. Kalau di dunia tentunya juga, dan kita melihat yang ada di Republik ini akan bisa terwujud ya apabila semua sektor itu saling mendukung untuk melakukan satu upaya. Nah, saya belum mendapatkan satu gambaran roadmap secara nasional ya sebagai guideline atau driven kita di sektor pertambangan Indonesia sehingga dapat terwujud tambang Indonesia khususnya ya untuk zero emission di 2060. Walaupun tadi di beberapa perusahaan misalnya seperti di Main ID sudah ada gambaran 2060 akan zero di 2060 dengan roadmap yang sudah disampaikan. Nah, ancaman berikutnya kita lihat fakta saat ini bahwa saat krisis energi kembali lagi penggunaan coal misalnya batu bara dan segala macam. Nah, ini adalah ancaman-ancaman yang perlu memang sinergisitas dari berbagai kelembagaan terutama di Indonesia ini. Jadi gambaran itu mungkin yang perlu kami ingin dengar ya. Dan yang berikutnya terhadap yang finance ya keuangan mengenai kompensasi ya energi ini sampai saat ini seperti apa gambarannya di dunia ya. Jadi yang bisa produksi energi, produksi mengurangi karbon, kompensasi segala macam itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal roadmap, Pak Dirjen mungkin bisa diberikan gambaran lagi ya soal roadmap menuju net zero emission ini bagaimana, terutama untuk sinergitas begitu tadi Pak ya antara sektor. Silakan Pak. Terima kasih. Kalau roadmap secara umum sudah ada Pak untuk menuju net zero emission itu. Ada beberapa bahan yang bisa dijadikan acuan juga, sudah jelas memang. Namun menjaga konsistensi penerapannya jauh lebih penting sebetulnya. Tadi disampaikan memang kadang-kadang membuat target itu mudah, tapi bagaimana mencapainya itu adalah kuncinya. Kalau dokumen-dokumen itu ada Pak, PP-nya pun tentang pengurangan energi menuju net zero emission dan lain-lainnya ada semua sebetulnya. Detailnya saya tidak hafal, Pak Julian hafal nggak? Oke, kalau boleh dibantu silakan saja sama teman-teman Minerba saya. Tapi acuannya ada Pak untuk menuju roadmap itu. Demikian Mas. Baik, untuk finance tadi sebenarnya sudah digambarkan sedikit ya Pak ya. Nanti akan dijawab lagi, akan di-elaborate lagi, terutama dari World Bank. Di sini juga ada Mr. Schmillen. Sebentar Pak, mungkin saya bisa elaborate sedikit dulu dari Mr. Schmillen. So we have been talking so far about how to finance the countries, especially Indonesia, including Indonesia, in regard to achieve towards the net zero emissions by 2060. In terms of the development of the human capital, what is the role from the World Bank, Mr. Schmillen? Thank you very much for this question, and happy to say a few words. I think the most basic thing to understand is that this is really a very major agenda, including on the financing, as was elaborated already previously, which means that no single institution or no single actor can actually finance or
really achieve this agenda on their own. Instead, it's an agenda where there's an important role for the government, including in terms of financing. There's a very important role for the private sector, including in terms of financing. But then the World Bank is also, of course, someone who's willing to help and to contribute. So this means that in addition to analytical work that we're doing, providing evidence from across the world, also our financing in Indonesia and across the world is really very much geared towards supporting green transitions. For Indonesia, for instance, like for most other countries, or all other countries we work in, we have a country partnership framework which really sets out our engagement in 5-year intervals and looks at major areas of where we will contribute in terms of financing, and the clean energy transition is very much at the center of our roadmap or our partnership framework for Indonesia. And this really then spans a lot of areas. It's outside of the mining sector. We're working, for instance, on mangrove rehabilitation, on reforestation, etc. But of course, as we also already discussed earlier this morning, the emissions from mining and from energy more broadly are key for Indonesia. So this is a key area of engagement where we are very much already involved and very much looking forward to really make this the center of our engagement. So we're very keen to partner with the government, to partner with the private sector, including in terms of financing. My next question will be, does the World Bank also entering another sector, such as the infrastructure? We've been talking about the power plant, for example. Can you elaborate more on the role of World Bank on the sector? Yeah, very much. Our engagement is relatively broad, and for instance, the infrastructure sector more broadly is indeed key, including, say, on electrification, where Indonesia has done a lot of progress, but there are still some challenges that remain, in particular in some of the outer islands, both in terms of the access to electricity, but then in terms, again, also on the source of electricity, to make sure that it's more and more clean energy, relies less on say diesel generators, but more on having grid connections to more efficient energy sources and eventually green energy sources. So that's something we are very much looking into as well. Right, thank you. Oke, baik, kita kembali ke floor. Bapak silakan pertanyaannya dan juga ditujukan ke siapa. Baik, silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satori dari Universitas Islam Bandung, mewakili Pak Rektor yang tidak bisa hadir. Menarik pembahasan hari ini berkaitan dengan Human Capital Development, ini sangat erat kaitannya dengan dunia perguruan tinggi. Pertanyaan pertama tentunya kami tujukan pada Pak Dirjen ya. Kami punya 3 program studi, teknik pertambangan, teknik industri, dan program profesi insinyur. Berkaitan dengan yang dibahas pada hari ini, tentunya ini akan berkaitan dengan program kami dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan. Ini ada tantangan berkaitan dengan kurikulum. Nah, oleh kurikulum dan tentunya pengembangan dosen berkaitan dengan kemampuan mengelaborasi bagaimana EBT itu dikembangkan misalnya, atau teknologi net zero emission yang bisa dikembangkan. Oleh karena itu barangkali bagaimana bentuk kolaborasi yang nanti bisa kita kembangkan ke depan untuk meningkatkan konten dari kurikulum maupun berkaitan dengan pengembangan SDM terutama para dosen. Kemudian yang kedua, tadi saya mendengar berkaitan dengan potensi EBT di Indonesia ini cukup tinggi, cukup banyak, tapi mendengar informasi juga belum berkembang dengan baik. Kira-kira permasalahannya di mana begitu ya? Sehingga ini bisa jadi masukan kami di perguruan tinggi untuk mengembangkan inovasi terkait dengan ini. Yang ketiga, tentunya kami di perguruan tinggi juga terkait dengan bidang riset ya. Ini penting terkait untuk mengembangkan teknologi net zero emission. Pertanyaan ini saya tujukan dari Bapak dari World Bank barangkali dan dari WCD berkaitan dengan kolaborasi pengembangan joint research katakanlah begitu. Apakah ada potensi, karena selama ini dari skim yang ada baik dari Kemendikbud maupun dari kementerian lain itu sepertinya belum ada skema yang berkaitan dengan net zero emission.
Tiga itu saja yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik, mungkin Pak Dirjen bisa bantu jawab dulu karena ini relate dengan apa yang tadi disampaikan dalam pemaparan Pak Dirjen soal keselarasan antara industri dan kampus dengan perguruan tinggi, Pak Dirjen. Terima kasih. Kolaborasi ini penting sebetulnya. Jadi tadi saya katakan sering-sering kita tidak menyiapkan diri dengan baik. Misalnya rare earth element, logam tanah jarang, terus saja dibicarakan, diwacanakan, diseminarkan. Pemerintah juga masih, saya juga ya sebenarnya, cukup kurang cepat lah gitu ya membuat regulasinya mau seperti apa. Di sisi lain saya pernah mendorong misalnya beberapa pihak, baik BUMN yang bergerak di bidang tambang maupun pemerintah, perguruan tinggi, bangun dong lab logam tanah jarang, ada di mana sekarang gitu. Itu tidak terbangun juga. Pada waktu itu misalnya sudah saya upayakan fasilitasi. Oke, misalnya Minerba, MindID, ITB, mari kita bangun lab logam tanah jarang. Tapi berhenti diskusinya hanya sampai tahap itu saja. Nah, ke depan satu untuk yang sangat teknikal seperti itu, menurut saya sudah menjadi suatu keharusan. Harus kita lakukan. Kalau tidak, kita nanti pada titik tertentu akan tertinggal lagi, gitu ya. Yang kedua, umumnya lulusan-lulusan kita tidak langsung siap untuk bekerja. Saya sempat bicara juga sama Pak Prahoro, sebenarnya Kepala BPSDM. Mari kita lakukan program semacam magang lah ya. Bahkan di penerimaan karyawan baru di Minerba pun kita arahkan ke sana. Biaya sebenarnya bukan masalah, tinggal tempatkan aja beberapa kelompok CPNS baru gitu, nanti kita titipkan di perusahaan-perusahaan yang operasional sehingga kita bisa merasakan bagaimana interaksi yang lebih nyaman antara perusahaan sama pemerintah. Kita tempatkan misalnya anak mudanya Minerba di PT Timah gitu. Udah kamu di sana deh, kamu bantu PT Timah ngurus AMDAL-nya. Kayak apa sih rasanya ngurus AMDAL itu susahnya berhadapan dengan KLHK misalnya gitu. Atau tempatkan sama Mas Reza RBT mengajukan RKAB ke Minerba itu kayak apa sih susahnya. Biarkan mereka berinteraksi sehingga harmoni seperti ini harus bisa kita upayakan bersama-sama. Sedikit mengenai tantangan EBT, walaupun bukan dari sisi saya ya kalau untuk energi baru terbarukan, tapi sejauh ini sekali lagi saya melihat ada diskontinuitas antara komunitas periset ini dengan industri Pak. Saya lama di BPPT, 25 tahun di BPPT. Jadi ketika Kementerian SDM itu dengan bangganya, Pak kita sedang membahas program gasifikasi batubara. Mohon maaf nih teman-teman SDM, saya bilang sama Pak Menteri, Pak ini perasaan di BPT 20 tahun yang lalu kami bahas gitu. So kontinuitas itu harus dijaga, baik dari komunitas ipteknya, komunitas risetnya ke pemerintahnya sampai ke industrinya. Nah menjaga kontinuitas itulah yang nanti mudah-mudahan kita bisa mengurangi ketergantungan kita pada penyedia teknologi dari luar. Demikian dari saya Mas. Baik, menarik juga Pak, karena tadi kan Pak Dirjen juga sudah menyampaikan, tadi ada satu poin juga dari Pak Hakimul kalau tidak salah soal international experience. Apakah ini juga sebenarnya harusnya bisa punya peran juga Pak? Karena juga banyak sekarang yang kuliah mengambil studinya di luar negeri. Tadi Pak Dirjen juga menyampaikan ada beberapa yang S1, S2 sampai S3 di bidang terkait. Itu bagaimana Pak? Misalnya ya kita mau bicara logam tanah jarang itu. Masih hanya sedikit negara yang sudah punya kemampuan pengembangannya. Termasuk ketika kita bicara tadi saya kasih contoh PLT thorium itu. Belum banyak memang kerjasama yang erat yang menuju ke industri. Biasanya kerjasama itu lebih pada tataran produk ujungnya baru sampai prototype, pilot plan dan gitu-gitu. Nah kita harus tingkatkan kerjasama itu menjadi kerjasama yang muaranya sudah harus di industri gitu. Sudah harus menuju ke sana dan kita harus lebih cepat. Sebagai contoh kemarin ada perusahaan dari Tiongkok mau berinvestasi di bidang pasir silika. Mereka adalah pemasok 40% dari panel surya global. Di negara tetangga, di Malaysia, dalam waktu 18 bulan sejak pembangunan produknya sudah keluar gitu.
ketika dia datang ke saya di Bangka, datang ke saya ke sana, saya cuma mikir 18 bulan AMDAL saya udah selesai belum ya gitu. So kita harus berani melakukan kerjasama yang lebih erat seperti itu. Oke. Karena ini kan soal akselerasi juga, itu semua harus diakselerasi juga ya Pak ya. Oke. Baik, next question will be answered by Mrs. Schmilin about the scheme, the collaboration, joint research that focus on the renewable energy and to achieving the net zero emission between the education institution and government. So I think it's interesting when we talk about human capital and to really consider what aspects this involved. And I think one aspect is, of course, a summit like this one, where we are all, and you're all as leaders in this field, learn about the latest developments. But it actually starts much earlier. It already starts at school. It already starts with every child in Indonesia basically having a good understanding of climate change, of really what it means, and so that they can become the next leaders. So that means also from the World Bank side, we are working, for instance, with the Ministry of Education, Culture, Research and Technology already to begin to think about the curriculum and to think about climate change education very early on. But then, of course, when we think about the life course of the child, it doesn't start with this basic education. And so indeed, there is a huge role then for universities to teach more specifically about the cutting edge developments. And there, I really do think this linkage between the universities and the private sector and the application that was discussed is very, very important. This is what we see as the most important element for high quality education. And then this, again, in the next stage, can feed into the research. And this is something where there's, again, a huge potential, like really thinking about the right technologies, but not only the technologies, also the production processes, the management processes for making this energy transition happen is extremely important. So from the World Bank side, we really see this as a continuum, where from the very basic education to the advanced education, the research, and eventually the leadership, we need to increase the knowledge and see some mind shift change. And again, we are very happy to support this. Right, thank you, Mrs. Schmilin. Pak Hakimul ingin menambahkan, karena ini begitu esensial ya, ini aspek yang begitu penting, ada relationship antara institusi private sector, government, dan juga pendidikan. Ya, terima kasih. Universitas menjadi ujung tombak sebenarnya untuk memberikan input atau feedstock, let's say feedstock untuk teman-teman misalkan di kementerian atau di industri. Jadi ketika Pak Prahoro tadi bilang bahwa vektornya harus ke arah sana semua. Artinya kita sudah harus universitas, terus kemudian kalau dari teman World Bank tadi bahkan mulai dari pendidikan dasarnya itu sudah harus mengarah ke sana. Itu harus kita mulai mungkin sekarang saja sudah telat gitu loh ya. Jadi itu sangat penting. Kemudian dari sisi OECD kami sangat sadar, kami sangat memahami bahwa international experience itu penting, sehingga kami memberikan kesempatan yang tadi sudah saya sebutkan, teman-teman di government untuk bisa quote unquote secondment atau magang, untuk bisa bekerja bareng, karena OECD itu adalah policy organization. Jadi bagaimana bisa juga lesson learn dari country-country, ada yang berhasil, ada yang tidak gitu ya. Terus kemudian bagaimana mendesain ini untuk disesuaikan dengan kondisi Indonesia seperti itu. Nah, kalau dari sisi universitas tadi saat ini memang belum ada kalau dari OECD-nya sendiri, karena OECD itu policy organization, jadi lebih banyak ke government gitu ya. Government cuma ketika tadi dari sisi universitas kita sudah menyiapkan kegiatan ke sana, maka kalau Bapak Ibu lihat banyak kegiatan-kegiatan dari development partner, dari ISDM,
let's say mungkin di sebelah ada Mentari, terus kemudian ada USAID, ada Energy Transition Partnership, itu banyak Pak program-program yang berkaitan dengan net zero transition ini untuk sektor pendidikan. Jadi ketika nanti mungkin bisa networking nanti dengan teman-teman development partner, program-program seperti itu, riset dengan kolaborasi dengan universitas. Saya yakin dan saya tahu sendiri itu banyak dari teman-teman di government di development partner untuk berkontribusi di human capital. Ya, Terima kasih, karena Pak. tidak hanya bicara soal kurikulum, tetapi risetnya itu Pak yang jadi modal dasar lagi nanti bagaimana bisa menghasilkan penelitian-penelitian yang bisa menjadi sangat prinsipal untuk pengembangan Ya, di industri. sangat setuju. Karena mohon maaf saat ini kadang-kadang gitu ya di sektor di pendidikan itu ketika kita ngomongin linearity, kadang-kadang kita itu menjadi backfire juga menurut saya loh ya, pandangan pribadi saya. Ketika kita ngomongin linearity, kita lupa bahwa ternyata kalau kita ngomongin misalkan saja energy and environment itu nggak bisa dipisahkan Pak. Dan fakultasnya biasanya kalau di kampus masih terpisah-pisah, tinjuannya terpisah-pisah. Padahal itu kalau kita ngomongin nggak jauh-jauh Pak, di Thailand ada fakultasnya itu energi and environment. Di sini di Dikti kita mungkin nggak ada seperti itu. Padahal barangnya satu. Ketika kita ngomongin energi PLTU misalkan, di sana menghasilkan energi, di satu sisi menghasilkan emisi. Bagaimana itu menjadi lebih baik? Nah, hal-hal seperti ini mungkin ketika tadi dibilang bagaimana kurikulumnya didesain, mari mendesain bareng-bareng itu gitu ya. Jadi menjadi sebuah environment satu kesatuan yang tidak hanya silo. Itu mungkin. Baik, terima kasih Pak Hakimul. Mungkin sebelum kembali lagi ke floor, saya ingin bertanya sedikit ke Pak Ahmad Ardianto, karena tadi ini bersinggungan dengan materi yang disampaikan. Ini soal SDM, bagaimana sumber daya nanti human capital ini benar-benar ready kalau kita bicara readiness. Dimulai dari kampus, ada konektivitas antara kampus dengan industri, private sector dan juga government bodies. Teknologi Pak, inovasi tadi ada juga materi di situ. Bagaimana dua sisi ini, dua hal ini bisa berjalan secara paralel, berdampingan Pak, antara digitalization, ada automation juga di dalamnya. Human capital kita juga tidak boleh kalah dengan artificial intelligence, misalnya sekarang yang sudah mulai mengancam eksistensi SDM. Silakan Pak. Baik, kembali lagi ya, kalau kita bicara human capital di satu sisi, kemudian ada teknologi di sisi yang lain, kemudian ada upaya untuk dekarbonisasi, pasti erat hubungannya sama vision. Ya. Nah, siapa yang punya visinya? Ya, karena tanpa visi maka arah dari whatever progress itu mungkin resultantenya nggak akan bisa maksimal. Ya. Walaupun mungkin secara sporadis semua orang yang punya ide brilliant, noble purpose, dia akan lakukan kebaikan-kebaikan. Penelitian untuk kebaikan, menggunakan bakteri yang lebih ramah lingkungan untuk ekstraksi mineral misalnya ya. Itu bisa terjadi gitu. Jadi kembali lagi bahwa penting bangsa ini tuh punya pemimpin yang punya visi, itu satu hal ya. Nah, terlepas dari itu semua, pemerintah kita kan sudah mencanangkan bahwa tahun 2060 kita harus zero emission dan kemudian di deploy kontribusi ke setiap industri dan energi dan pertambangan mempunyai kontribusi yang cukup besar di situ. Disitulah kemudian muncul berbagai macam upaya, ya, khususnya dari Mind ID untuk bisa memenuhi apa yang menjadi visi dari pemerintah. Bagaimana caranya? Tadi sudah disampaikan dalam presentasi, kita bekerjasama dengan institusi-institusi yang ada, ya, baik itu institusi pendidikan maupun institusi penelitian, baik di pemerintahan maupun swasta. Tapi nggak cukup di situ, karena apa? Karena apapun hasilnya nanti itu kan harus diimplementasikan di dalam operational level. Nah, oleh karena itu kita harus menyiapkan orangnya. Nah, orang inilah yang kita dapat dengan tadi yang saya sampaikan juga dalam presentasi, kita develop dari dalam atau kita hire dari luar atau kita convert ke artificial intelligence karena apabila itu memang lebih efisien dan lebih rendah emisi begitu.
Atau kita kerjasama untuk ahli-ahli agar kita bekerja, tapi sekali lagi yang penting arahnya. Ya. Karena saya pernah baca penelitian bahwa di Australia itu perusahaan-perusahaan tambang itu memberikan kayak semacam mining fund untuk mendevelop teknologi, dan itu returnnya paybacknya 30 tahun loh. Ya, artinya berapa periode tuh ya, 6 periode gitu baru bisa balik gitu. Jadi kita perlu konsistensi, kita perlu arah yang jelas. Karena orang pinter banyak mas, yang mau bekerja juga banyak dan saya yakin dana juga ada. Tapi kalau visionnya nggak ada, ini akan jadi sporadis dan mungkin lambat kita ke arah sana gitu. Tapi sekali lagi bahwa Mind ID committed di situ, kita develop penelitian dari awal, kita punya IMRI mas, Institute for Mining and Minerals Indonesia Research Institute, itu juga melakukan kerjasama yang kuat. Tadi yang saya menggunakan bakteri, artificial intelligence, semua itu kita cari cara agar kita bisa memenuhi zero emission di tahun 2060. Gitu. Baik Pak Ardianto. Kita kembali ke floor, silakan. Bapak boleh yang dari sebelah kanan stage, kiri stage dulu, silakan. Ditujukan ke siapa pertanyaannya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tujuannya ada dua, ke Pak Dirjen dan juga ke World Bank, Mr. Ahim. Yang pertama kepada Bapak Dirjen dulu. Nama saya Tommy Hanafi dari PT Dharma Bumi Kolaka. Yang kami ketahui bahwa sudah ada penyusunan roadmap net zero emission 2060 oleh Kementerian ESDM. Yang ingin kami tanyakan Pak adalah apa langkah strategis Kementerian ESDM dalam fungsi pemantauan dan evaluasi terhadap pengurangan emisi yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan khususnya di tingkat lapangan Pak, sehingga sasaran net zero emission by 2060 itu dapat tercapai. Next question to Herr Ahim. From international perspective, as we know that talking about human capital, we will recall to human development index. And this is annually produced by United Nations and shared to all countries. My question is, from international perspective, how does the World Bank view the government of Indonesia ambitious plan on net zero emission by 2060, and also still relevant to human capital development? Why is not to be 2050? Is according to international scientific commitment. Thank you. Baik, terima kasih. Mr. Shmil, do you mind to answer your sure. First? Yeah. Yes, happy to answer, even though I must admit I'm in not a position to comment on the specific timing and the specific target date. So I will answer a little bit more broadly, if I may, and this is really with your reference to the Human Development Index and how that relates to the broader climate change agenda, and including the agenda of the energy transition. Because I think these are really very closely related. In a way, they go both ways. If we want to think about the impacts that climate change has, it's very much, at the end of the day, the impacts on people that we care about. It is higher temperatures causing health issues, causing heat strokes in very acute settings, leading to higher incidence of various diseases that are already prevalent and re-emerging, in particular in tropical countries, from dengue to malaria and other diseases. So at the end of the day, if we think about it this way, we care about the energy transition because its impact on climate change, because in turn the impact on people. But it also goes the other way around. If you really want to have a successful energy transition, again, we will have to have a population that's well educated, that knows how it can mitigate climate change, that knows about new technologies. But we also need the broader human development area in terms of, for instance, a health system that's strengthened and that can cope with higher incidence of diseases. And even beyond that, a broader social protection system that helps those people who are affected by climate change, including by the diseases, but also, say, by natural disasters, which will become more frequent with climate change. And again, unfortunately, Indonesia is already one of the top 10 countries in the world affected by natural disasters. So the interlinkages are indeed extremely important. And the more we do on the human development side, the faster
Indonesia will achieve eventually its energy transition without, again, me commenting on a specific date. Mr. Smil, it was interesting when you were talking about the healthcare system provided by Indonesian government to support the quality of our human capital and development of the human capital. How do you see the policy so far in Indonesia regarding the healthcare system? I would say in terms of the health system, and in a way that relates to the broader human capital agenda, that Indonesia has made remarkable progress. And this is something that's in fact very worth acknowledging. In particular, huge progress has been made in terms of access to healthcare. If we think about, we have a Puskesmas down to Posyandu across the country, and for an archipelago with that many islands, with many remote areas, there's still some issues of access remaining, but it's remarkable progress. Now, the next generation agenda, where there's still a lot to be done, is in terms of the quality of services. Really provide quality healthcare services for all Indonesians. I think there is still a lot to be done, and it has to be done in a way that's also affordable. And so this is a huge agenda, and one where there's still work to be done. Right. Thank you. Pak Dirjen, pertanyaan yang ditujukan ke Bapak soal langkah strategis. Iya, dalam hal mendorong, ya, kita memang mendorong efisiensi penggunaan energi dalam kegiatan pertambangan. Di samping juga kita mengendalikan rencana kerja agar, karena kan isunya tidak hanya soal bahan bakar, tapi juga bagaimana kita menata agar lahan yang terbuka juga seefisien mungkin. Jadi kita setidak-tidaknya dari dua aspek itu kita pantau. Kemudian di sisi yang sifatnya lebih seremonial atau ritual begitu, setiap tahun kita memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang menerapkan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan. Tadi satu sisi kita dorong secara teknis, sisi lain juga kita berikan penghargaan-penghargaan. Namun secara umum esensinya adalah penerapan kaidah pertambangan yang baik. Itu yang saya kira yang harus sama-sama makin secara konsisten kita terapkan di lapangan. Demikian. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, mungkin ini pertanyaan terakhir karena waktu kita tinggal sedikit. Saya akan berikan kesempatan, sudah ada Bapak yang berdiri di belakang. Mohon maaf untuk Bapak Ibu. Yang lain silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Sungging Bintawantoro, dosen Teknik Material dan Metalurgi ITS Surabaya. Ya, karena memang topiknya human capital, ya saya kembali ke situ lagi ya. Jadi tentu bahwa ya sudah sering tahu lah antara bagaimana kolaborasi perguruan tinggi industri ini masih belum terjadi di Indonesia, dan gitu ya. Tentu isu besar bagi kami di perguruan tinggi yang selalu saya sampaikan kepada mahasiswa bahwa khususnya di dunia mining adalah resource, energy, and environment. Ini saling berkelindang, dan itu yang saya selalu tekankan. Dan tapi kembali lagi bahwa ya kami di perguruan tinggi ini kan butuh sarana dan prasarana. Seperti Pak Dirjen tadi sampaikan bicara tentang LTJ, rare earth. Nah, kita ini alat deteksinya aja nggak punya, gimana mau belajar? Kan gitu. Dan itu belinya nggak gampang loh. Ya, ICBMS itu nggak bisa sembarangan orang beli juga. Nah, kayak begitu-begitu nih, saya mohon Pak Dirjen tentu dengan Kemendikbud atau yang terkait lah dengan dunia pendidikan, supaya ada komunikasi dan tentu ada skala prioritas, kan gitu ya. Jangan nanti, kita banyak bangun lembaga poltek di luar Jawa, tapi nggak ada dosennya itu siapa? Gitu. Kalau dosennya juga tidak tepat, tidak kompeten, dan apalagi kalau status PNS, ya mahasiswa yang pinter-pinter di Jawa tadi, yang jurusan material metalurgi, teknik kimia tadi, ya nggak mau lah jadi dosen di luar Jawa. Dia udah di perusahaan asing dan seterusnya. Nah, hal seperti itu kadang di detail di lapangan yang kita nggak banyak tahu, gitu. Jadi ya, mohon nanti didetailkan. Dan contoh lagi, setiap kali BUMN bangun entah smelter atau yang baru, perguruan tinggi mana pernah dilibatkan? Nanti kalau ada masalah datang ke perguruan tinggi,
Kita nggak tahu historinya pembangunannya sudah apa, pas ada masalah datang ke kita kan ya itu jadi kurang baik lah istilahnya kan gitu ya. Dan seperti kalau bisa itu ya kayak kedokteran gitu loh ya. Jadi ada rumah sakitnya, ada lembaga pendidikannya. Ini supaya match gitu. Ya. Sekali lagi ya terutama untuk terkait dunia riset tadi ya sarana prasarananya harus sepadan lah kan gitu ya. Kita dituntut punya luaran sepadan orang lain tapi ya itu tadi tidak dikasih toolsnya. Baik. Ya, jadi termasuk software-software yang digunakan dalam dunia material mineral processing ya perguruan tinggi tadi yang Bapak Dirjen tampilkan tadi harusnya ya dipenuhi lah di sana itu kan gitu kan nggak banyak tadi kan gitu ya saya kira itu dan ya saya bisa menangkap bahwa ya tiga isu ke depan itu adalah masalah resource, energi dan lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sugeng dari ITS. Pak Dirjen mungkin bisa membantu menjawab, walaupun ini juga perlu banyak sektor lain yang terlibat untuk memprovide apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sugeng. Silakan. Terima kasih, saya menangkap semangatnya. Kalau untuk internal Kementerian SDM, kita punya tempat-tempat yang melatih tenaga-tenaga vokasi kita, juga beberapa tenaga lanjutan. Untuk kerjasama dengan perusahaan, saya mungkin menyarankan kalau secara internal kami Minerba, nanti ini ada teman-teman saya Pak Julian dan lain-lain, sekali-sekali kita buka forum aja, mempertemukan antara perusahaan-perusahaan dengan perguruan tinggi atau lembaga-lembaga inovasi gitu, supaya ada jembatannya. Kalau secara bebas gitu, saya ingin menyarankan perguruan tinggi lebih banyak berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan non-BUMN saja. Karena kan BUMN punya tata kelolanya sendiri gitu, begini nggak boleh uangnya begini begitu. Kalau sama swasta itu lebih mudah komunikasinya. Jadi silakan berkomunikasi saja. Kalau memang ada hal-hal yang sekiranya pemerintah bisa membantu, kita akan bantu. Setuju saya concernnya tadi bahwa alih teknologi itu harus terjadi atau penguasaan teknologi dalam perjalanan itu harus terjadi sehingga nanti pada waktunya diperlukan itu bisa kita lakukan. Kalau boleh contoh ketika kita mempersiapkan antisipasi larangan ekspor logam timah, sebetulnya itu kita sudah melakukannya. Kami ASDM, Kemenperin dan lembaga terkait, perusahaan, kita mengundang pakarnya dari perguruan tinggi. Jadi untuk hal-hal seperti itu secara kasus per kasus, proyek per proyek kita lakukan. Hanya mungkin yang perlu kita perkuat adalah kerjasama yang lebih terstruktur lah ya antara kegiatan pengusahaan dengan pendidikan. Barangkali lebih enak lagi kalau ditariknya dalam konteks lokal gitu. Misalnya di ITS dekatnya sekarang dengan pembangunan smelter Freeport misalnya, nanti coba kita dorong, walaupun sudah perjalanan ya kira-kira sudah 56-57% nanti, saya kira tetap masih ada manfaatnya kalau mau kita upayakan mempertemukan ITS dengan Freeport. Kami coba nanti Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen, Pak Ridwan, Bapak Ibu juga hadirin yang sudah memberikan kesempatan untuk bertanya kepada para panelis. Mohon maaf waktu kita terbatas, waktu kita sudah habis. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu semua, juga para panelis. Terima kasih Pak Ridwan, Pak Ardianto, Mrs. Milon, and also Pak Hakimul for joining us on today's discussion regarding human capital development towards net zero emission 2060. Memang masih butuh perjuangan yang besar, masih butuh banyak effort untuk mengejar target di 2060 nanti, terutama dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau human capital ini, agar target net zero emission di tahun 2060 ini tidak lagi terdengar ambisinya saja, tetapi juga realistis. Saya Wahyu Wiwoho, terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan saya Wahyu Wiwoho yang telah memandu sesi ini. Selanjutnya kami undang Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Geologi, Mineral dan Batubara untuk membacakan minutes of meeting. Kepada Bapak Dwi Anggoro Ismu Kurnianto, kami silakan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih kepada para panelis, moderator, dan para hadirin semua atas diskusi yang hangat, interaktif, dan masukan dari Bapak Ibu sekalian yang memperkaya pemahaman kita bersama. Terima kasih atas antusias Bapak Ibu sekalian dalam berdiskusi terutama terkait pengembangan sumber daya manusia menuju net zero emission yang direncanakan akan dicapai pemerintah Indonesia pada tahun 2060 atau lebih cepat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Dwi Anggoro Ismo Kurnianto, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi Mineral dan Batubara Kementerian SDM, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk berkesempatan menyampaikan kesimpulan dari diskusi di Breakout Room 2 dengan topik upaya pengurangan karbon di sektor pertambangan. Sebagaimana kita ketahui bersama, transisi global menuju net zero emission akan sangat padat mineral karena teknologi energi bersih membutuhkan lebih banyak mineral dan logam daripada teknologi pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil. Transisi energi harus dilaksanakan secara berkeadilan atau yang sering disebut just transition. Transisi sesuai kemampuan Indonesia dengan mempertimbangkan industri dengan menggunakan bahan bakar yang ada secara ramah lingkungan dan meminimalkan mungkin memberi dampak yang negatif bagi masyarakat dan sektor terkait. Sains, teknologi, dan sumber daya manusia adalah faktor kunci dalam pencapaian transisi energi berkeadilan. Beberapa komoditas mineral yang dapat dieksplorasi untuk diusahakan bersama, nikel salah satu mineral yang dibutuhkan dalam transisi energi, pasir kuarsa untuk bahan panel surya, thorium untuk alternatif sumber energi. Saat ini pasokan batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi nasional diproyeksikan terus meningkat hingga tahun 2026. Pasokan tersebut sebagian besar digunakan untuk bahan bakar industri dan pembangkit listrik, serta bahan baku produksi DME, pengganti LPG, untuk sektor rumah tangga. Selanjutnya, untuk mendukung transisi energi, penggunaan batu bara untuk industri dan pembangkit perlu menggunakan carbon capture storage, CCS pada tahun 2051. Peran baterai dan energi storage sangat penting dalam ekonomi rendah karbon sehingga membutuhkan lebih banyak investasi untuk mendukung teknologinya. Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perlu memperkuat kualitas program pendidikan yang ada. Program pendidikan harus jalan dengan perkembangan teknologi, mengingat dalam rangka hilirisasi dan program pengembangan sektor batubara lain, SDM sebagai faktor yang esensial masih perlu ditingkatkan, khususnya metalurgi untuk mendukung program hilirisasi. Lebih lanjut, MindID sebagai BUMN holding industri pertambangan Indonesia memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat dan lingkungan. Kampanye perubahan gaya hidup lifestyle yang mendukung dekarbonisasi agar mampu mewujudkan mengurangi emisi sebesar 30% pada tahun 2030. Penerapan strategi yang dilakukan MindID dilakukan melalui program Development Organizational Capabilities untuk mendapatkan talenta terbaik yang dilakukan secara simultan, berkembang, dan tepat sasaran. Selain itu, penurunan emisi pada bisnis inti melalui efisiensi energi, pemanfaatan gas bumi, pembangkit listrik dan dari energi terbarukan, konversi energi, teknologi carbon capture and storage, dan sistem monitoring energi berkelanjutan melalui digitalisasi. Pelaksanaan strategi tersebut didukung oleh pengembangan sumber daya manusia. MindID melakukan upaya mengakuisisi perusahaan hire talenta dari luar, BOT, penggunaan analitik, automation, dan artificial intelligence, build, peningkatan skill dan diversifikasi kemampuan karyawan. Borrow, meminjamkan karyawan dalam talent partnership. Senada dengan diskusi tersebut, World Bank menyoroti bahwa transisi energi dalam komunitas yang tergantung pada batu bara akan menimbulkan beberapa tantangan. Program Active Labor Market ALM dapat membantu pekerja yang terkena dampak melalui pelayanan ketenagakerjaan, pendidikan dan pelatihan, serta dukungan usaha kecil, subsidized employment. Implementasi yang baik dari program ini dapat membantu mencegah masa pengangguran berkepanjangan atau penarikan pekerja dari pasar tenaga kerja dan mendorong hubungan kerja yang stabil. Kementerian SDM sebagai pengambil kebijakan perlu didukung oleh program pengembangan sumber daya manusia yang kompeten melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder termasuk organisasi internasional, salah satunya Organisasi of Economic Cooperation and Development, OECD, dan World Bank. Salah satu program yang disiapkan OECD bersama dengan BPSDM dan OJK Institute adalah Training Clean Energy Finance and Investment yang ditawarkan bagi pemangku kebijakan,
pengembangan proyek energi terbarukan, dan institusi keuangan dengan masa kerjasama selama 3 tahun. Selain itu, OECD tertarik untuk mengeksplorasi program secondment ESDM sebagaimana yang saat ini telah dilakukan OECD dengan OJK. Topik-topik potensial dalam secondment ini adalah Energy Efficiency Guideline for Financial Institution, Needs Assessment of Energy Saving Insurance for Emerging Economies, and Tailored Blended Finance Guidance for Projects, Sector, and Country-Specific Risks. Terkait Human Capital Development menuju Net Zero Emission 2060, saya berterima kasih kepada BUMN melalui MINID, Badan Usaha dan organisasi internasional seperti OECD dan World Bank yang telah menyusun strategi dan program mencapai NZE 2060 serta berkomitmen meningkatkan talenta dan kapabilitas aparatur sipil pemerintah, khususnya aparatur Kementerian SDM dalam memberikan kesempatan magang di perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri agar siap kerja di sektor pertambangan dan energi. Harmonisasi dan sinergitas dengan perusahaan harus terus dilakukan dan berkelanjutan. Juga dukungan riset dari OECD untuk pengembangan penelitian di industri. Oleh karena itu, desain kurikulum menjadi penting dalam mengembangkan kebutuhan tenaga kerja dan link and match dengan industri. Yang kedua, bagi perusahaan yang membutuhkan pengembangan kompetensi dan kapabilitas karyawannya, dengan senang hati kami sampaikan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian SDM dapat menyelenggarakan pelatihan sertifikasi profesional di bidang pertambangan, PPSDM Geominerba, dan pendidikan vokasi diploma Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung di bidang teknologi geologi, pertambangan, dan metalurgi bagi karyawan perusahaan maupun masyarakat lingkar tambang. Akhir kata, sebagai apresiasi saya mewakili BPSDM SDM Kementerian SDM akan menyampaikan momentum sebagai tanda kolaborasi dan kerjasama lebih lanjut dalam mencapai net zero emission di Indonesia. Terima kasih, salam sehat, dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ismu. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Ismu untuk menyerahkan memento kepada para panelis dan moderator. Kami persilahkan untuk foto bersama terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan foto bersama dengan seluruh tamu undangan. Disilakan untuk tim dokumentasi mengabadikan momen ini. Kepada seluruh tamu undangan untuk silakan mengambil tempat untuk berfoto bersama. Terima kasih kepada
Bapak Ibu yang memiliki all access, kami silakan untuk menuju plenary hall untuk mengikuti lunch talk dan business matching. Bagi tamu undangan lainnya, kami persilakan untuk mengunjungi booth exhibition yang berada di luar assembly hall. Dengan demikian, usai sudah seluruh rangkaian acara di Breakout Room 2. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah berpartisipasi dalam sesi ini. Terima kasih dan selamat siang.